agak jorok sedikit saru. Cara mancing dengan kita berendam masuk ke dalam air. Lubangnya halus, ada airnya. Halo sobat mancing, salam J Fishing. Ya, sudah lama kita nggak nongkrong-nongkrong di YouTube. Kali ini malam hari nih ya, kita nggak akan mancing hari ini. Yang pasti di dunia mancing itu banyak sekali istilah-istilah. Nah, hari ini saya menjelaskan istilah-istilah. Apa aja sih istilah-istilahnya? Sebelumnya, subscribe, like, komen, dan share. Bawah ya. Ya, yang pertama itu pastinya sobat mancing tahu yang namanya root. Root itu sangat semua paham. Root itu adalah joran pancing, bisa terbuat dari bambu, fiber, hingga karbon fiber yang dikenal dengan grab hit. Nah, itu grab hit. Terus dua PG. PG itu joran yang panjangnya melebihi 3 meter. PG ada satu batang atau yang bentuknya antena. Jadi bisa terbuat dari bambu, bisa terbuat dari fiberglass tadi itu, dan lain-lain. Yang penting bisa mancing. Nah, yang ketiga ada root, TG, pasti ada pasangannya yaitu reel. Yang ketiga reel. Reel adalah alat penggulung senar atau PX yang biasa digunakan pemancing. Nah, kita jelaskan PX itu bahannya apa ya. Yang pasti reel ini banyak jenisnya. Nanti selanjutnya pasti ada penjelasan tentang reel. Reel apa aja yang digunakan pemancing. Yang keempat, bait casting. Nah, ini menyangkut dengan reel tadi. Bait casting itu perangkat memancing atau reel tadi itu khusus untuk casting. Nah, penjelasan casting berikutnya nanti. Ya, selanjutnya kenur. Nah, kenur ini benang pancing, bisa berupa monofilamen atau senar berserat tunggal. Selanjutnya leader, bukan reader ya, leader, LEADER. Kenur berkekuatan besar yang disambungkan ke kenur utama, gunanya agar lebih tahan terhadap gigi dan perlawanan ikan. Bahan yang digunakan seperti kawat atau monofilamen. Nah, dari kenur tali pancing tadi kita lari ke hook. Hook bukan berarti yang di istilah olahraga hook uppercut, bukan. Ini hook dalam dunia mancing. HOOK. Itu namanya mata kail. Ada juga berikutnya hook, double hook, kail yang bermata ganda. Nah, berikutnya setelah alat dari pancing, senar, apalagi tadi reel, setelah itu penggunanya yang disebut angler. Angler itu berarti pemancing. Ya, berikutnya istilah berikutnya strike. Strike berarti umpan disambar ikan. Yang berikutnya mancing dasaran. Ya, bagi pemula pasti tahu mancing dasaran itu apa. Teknik mancing dengan menempatkan kail yang berisi umpan di dasar laut atau di sungai dengan harapan bahwa ikan yang berada di dasar laut atau sungai dapat melihat umpan, dan itu paling bawah pasti dikasih timbal. Ya, berikutnya ngocer. Ngocer adalah mancing dengan menggunakan ikan hidup atau umpan hidup. Nah, kita berikutnya lagi casting. Nah, tadi kan alatnya bait casting. Nah, ini casting. Cara penggunaan atau teknik memancing dengan cara melempar dan menarik umpan berulang-ulang dengan menggunakan umpan tiruan. Biasa reel yang digunakan
itu bisa spinning dan bait casting. Tadi bait casting, spinning belum kita bahas. Ya, berikutnya spinning. Spinning kita menggunakan reel biasa. Dalam arti bukan yang bait casting ya. Ya, berikutnya istilah pasiran. Sebutan pemancing itu khusus dari Yogyakarta, wilayah Jawa sana, untuk teknik surf casting. Apa itu surf casting? Nah, teknik pancing ini dilakukan dari pantai dengan menggunakan joran panjang 2 meter hingga kira-kira 4 meter. Di bibir pantai kita di pinggir. Ya, selanjutnya puper. Apa itu puper? Nah, ini istilah penting yang harus kita ketahui para pemancing, khususnya casting. Kita harus tahu apa itu puper. Puper itu umpan buatan untuk popping. Ada beberapa tipe seperti chugger, pensil, stickbait, dan swim ball. Ya, berikutnya masih mengenai umpan. Istilahnya minnow. Apa itu minnow? Umpan buatan berbentuk ikan, biasanya ada di bibir, di bawah kepalanya, agar umpan bisa berada di permukaan air. Ya, masih seputar umpan. Ada cara jigging, bukan jogging. Jogging Melayu, jigging beda lagi. Jigging teknik mancing dengan menggunakan logam sebagai umpan palsu yang biasanya berbentuk ikan atau yang bisa disebut metal jig. Biasa orang menyebut MG. Dicemplungkan ke dasar laut atau ke dalam laut tertentu, kemudian ditarik naik turun. Ya. Nah, berikutnya ultralight. Biasa disebut pemancing-pemancing UL. Teknik mancing dengan memakai piranti rod, reel, dan line yang sangat ringan. Supaya apa? Pelemparan lebih mudah. Nah, selanjutnya galatama. Galatama, istilah galatama diambil dari sepak bola yang dipakai untuk lomba mancing. Ikan air tawar seperti ikan mas, patin, bawal, lele untuk memperebutkan juara peringkat. Ada lagi istilah mancing harian. Ini semua orang tahu masalah mancing harian. Mancing 1 hari penuh dengan membayar uang sewa kolam. Berikutnya lomba mancing harian. Sebenarnya istilah-istilah ini mudah ya, yang masalah lomba mancing, segala mancing harian. Nah, mancing harian biasa ini disebut lomba dan juga memperebutkan juara peringkat, namun diadakan 1 hari penuh full dari pagi sampai sore, biasanya di jam 9 sampai jam 4. Nah, itu juga diambil untuk juara 1 pasti induk yang terbesar. Juara 1 indukan, 2, 3. Selanjutnya dengan mancing kiloan. Nah, ada harian kiloan. Mancing dengan sistem mancing terlebih dahulu, lalu menimbang berapa berat ikan yang kita dapat. Mau kita hari itu dapat 1 ya 1 itu ditimbang dan kita bayar. Mau dapat 10 ya 10 kilo itu kalau kita mau bayar pulang. Pulang kita bawa 10 kilo. Ya sejumlah 10 kilo ikan berapa harganya itu kita bawa. Kembali lagi ke istilah mancing. Ada yang namanya headland. Handland, bukan headland, handland. Mancing tanpa menggunakan joran dan reel alias langsung pakai tangan. Kayak nelayan itu langsung di perahu dengan senar. Ya, selanjutnya tackle. Nah, tackle ini seluruh alat pancing itu, peralatan mancing namanya tackle. Berikutnya kita kembali lagi ke umpan buatan yang dinamakan dengan froggy. Umpan berupa kodok-kodokan yang terbuat dari karet, kayu, atau plastik. Nah, umpan ini biasanya digunakan oleh pemancing-pemancing casting. Berikutnya jump frog. Apa itu jump frog? Umpan berupa kodok yang bisa ditarik melompat-melompat di atas air. Ya, berikutnya yang dinamakan istilah ngotrek.
Apa itu ngotrek? Adalah mencari ikan untuk umpan mancing itu sendiri. Biasanya rangkaian ngotrek itu terdiri dari beberapa mata kail kecil yang berderetan. Kalau bahasa Jawanya renceng, direnceng, jejer-jejer. Jadi satu senar itu banyak mata kail. Nah, yang berikutnya jeblok. Apa itu jeblok? Adalah teknik mancing dasaran dengan rangkaian glosor. Nek wong Jawa glosor berarti itu ke bawah ya. Dilakukan di pinggir danau, empang, kali dan lain-lain. Ya, selanjutnya mancing lobang. Teknik khusus untuk mancing nila, mujair babon dengan mencari sarang dari ikan tersebut yang berbentuk cekung. Nah, karakter nila ini dia menempati lubang-lubang yang dalam dan bersih. Namun sistem glongsor memakai pelampung sangat kecil. Umpannya pun pakai styrofoam. Sangat bisa. Sebagai pengganggu sarang ikan nila sering membersihkan sarang. Nah, jadi saya contohkan sedikit. Tadi kan cekung, nila ada di cekungan itu. Untuk apa styrofoam itu? Styrofoam itu nanti kan ada di senar. Biasanya ikan nila itu membersihkan tempatnya bergoyang-goyang ini. Nah, nanti saat pelampung goyang itu tidak dengan umpan pun kita tarik bisa kena. Nah, itu yang dinamakan mancing lobang. Berikutnya ngoyor. Ngoyor adalah cara mancing dengan kita berendam masuk ke dalam air. Ya, selanjutnya istilah lagi, satu lagi, ngurek. Kalau bahasa Jawa itu ngurek itu ngurek-ngurek kuping itu, agak jorok sedikit saru. Itu adalah ngurek, cara mancing ikan belut dengan menggunakan headland, mancing langsung ke dalam lubang, diperkirakan yang ada belutnya. Nah, sobat mancing, kalau mancing belut harap berhati-hati. Untuk lubang belut itu jangan sekali-kali mencari lubang-lubang sembarangan. Nah, lubang belut itu maksudnya lubang-lubang sembarangan itu ya. Di sawah itu banyak lubang, tapi banyak lubangnya bukan lubang belut. Banyak kan. Di sawah banyak lubang karena ada binatang yang namanya ular, kepiting. Itu lubangnya beda. Kalau menduk lubang belut, mas, aku ide mas. Nah, kita bicara lubang lagi sambil merokok. Ini kok udah membahas tentang lubang, panjang ceritanya, ya. Oke. Ya, mengetahui lubang belut. Ya, mengetahui lubang belut itu ciri-cirinya lubangnya halus, ada airnya. Ya, membahas lubang belut itu ciri-cirinya lubangnya bulat, halus, mendapat air. Nah, biasanya di situ sangat halus pinggir-pinggirannya, bidang lubang halus. Tetapi kalau lubang-lubangnya lain, lubang ular, itu bisa ya, atau belah-belahan tanah yang ada lubangnya. Jangan berpikir negatif ya tentang lubang. Iya. Karena lubang itu banyak yang di sawah itu. Ada yang lubang kepiting. Yang ditakutkan kalau kepiting nggak masalah, kalau ular. Cukup situ ya tentang lubang. Jangan dipanjang-panjangkan. Panjang kalau ngomongin lubang. Bang. Ya, berikutnya kita ke mancing rawe atau rawai. Cara mancing dengan rangkaian mata pancing yang sangat banyak, biasanya puluhan sampai ratusan mata pancing. Biasanya ini dilakukan oleh nelayan. Jadi dibentang. Selanjutnya mancing layang-layang. Nah, mancing layang atau mancing tonda atau juga bisa disebut trolling digunakan itu menggunakan layang-layang. Jadi layang-layang kita kasih pancing. Jadi kita mancing dengan layang-layang. Nggak pakai joran atau walesan sebutannya.
Ya, selanjutnya istilah lagi yang sering kita dengar, spot. Nah, spot ini adalah titik di mana ikan pada kumpul. Ya, itulah seputar istilah-istilah dalam mancing yang saya ketahui. Mungkin bisa untuk teman-teman sebagai pengetahuan. Jangan lupa pantengin terus channel saya, subscribe, like, komen, dan share. Salam JVC.